Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Kuaruh TV. Kali ini kita akan coba membongkar sebuah salah kaprah besar tentang seorang tokoh intelektual Islam yang luar biasa lewat pembahasan teori negara Al-Mawardi, dimensi yang terlupakan, yang diangkat dari sebuah artikel penting tahun 2001. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Coba deh, kalau saya sebut nama Al-Mawardi, apa yang langsung terlintas di benak Anda? Seorang ahli hukum Islam yang kaku? Atau jangan-jangan seorang filsuf politik yang tajam? Nah, jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus bedah dulu nih citra populer atau bisa dibilang mitos yang udah melekat pada Al-Mawardi selama berabad-abad. Jadi begini, bagi kebanyakan orang, Al-Mawardi itu ya seorang ahli fikih. Titik. Seorang ahli hukum yang seolah-olah tugasnya cuma satu, jadi tukang stempel untuk melegitimasi apapun kebijakan para Khalifah Abbasiyah pada masanya. Dan tahu nggak, pandangan yang begitu kuat ini ternyata dasarnya tuh sempit banget. Reputasi Al-Mawardi sebagai pemikir yang ikut arus, ini hampir seluruhnya dibangun cuma dari satu kitabnya yang super terkenal, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Parahnya lagi, kesalahpahaman ini makin dikokohkan oleh para sarjana barat di abad ke-20. Mereka fokusnya cuma ke Al-Ahkam dan menganggap kitab itu adalah satu-satunya teori politik Al-Mawardi. Hasilnya, ya terciptalah gambaran yang sangat dangkal, sangat satu dimensi. Tapi, gimana kalau seluruh gambaran ini ternyata dibangun di atas bukti yang gak lengkap? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu naskah yang terlupakan dan mengubah segalanya. Dan ini masalah utamanya. Sebuah studi mengungkap fakta yang jujur aja bikin kaget. Bayangkan, 82% naskah pemikiran politik Islam dari abad pertengahan itu ternyata masih tertidur, belum pernah dikaji secara serius. Itu seperti kita coba memahami gunung es, tapi cuma lihat puncaknya doang kan? Nah, di dalam tumpukan 82% yang hilang itu, ada satu permata tersembunyi. Sebuah karya besar Al-Mawardi yang lain, judulnya Tashil Al-Nadar. Sebuah kitab yang cakupan filsafatnya jauh lebih luas dan dalam. Naskah krusial ini bisa dibilang hilang di telan zaman selama ratusan tahun. Baru pada tahun 1981, naskah ini akhirnya bisa diterbitkan. Kebayangkan, reputasi Al-Mawardi sudah terlanjur kokoh terbentuk di dunia sebelum karya masterpiece-nya yang satu ini sempat dibaca oleh dunia modern. Lantas, apa sih isi dari kitab yang terlupakan ini? Wah, kitab ini mengungkap Al-Mawardi sebagai seorang ilmuwan politik sejati. Kita mulai dari teorinya tentang bagaimana sebuah negara itu terbentuk. Di dalam Tashil Al-Nadar, Al-Mawardi menjelaskan bahwa sebuah negara manapun itu, bisa lahir dari 3 pondasi. Bisa karena agama, bisa karena kekuatan alias paksaan, atau bisa karena uang. Ini analisis yang luar biasa modern untuk zamannya. Dan disinilah pemikirannya jadi benar-benar revolusioner. Bagi Al-Mawardi, fungsi utama agama dalam politik itu bukan sebagai aturan hukum yang kaku, tapi sebagai lem perekat sosial. Sebuah ide yang brilian yang, catat ya, muncul 3 abad sebelum Ibnu Khaldun terkenal dengan gagasan serupa. Dan jangan salah sangka, ini bukan teori teokrasi, justru sebaliknya. Al-Mawardi menentang keras konsep hak ilahi raja. Menurutnya, penguasa itu bukan orang suci pilihan Tuhan. Ia hanyalah wakil yang dipilih oleh rakyatnya. Sangat progresif. Tapi Al-Mawardi ini bukan cuma pemikir idealis yang ngawang-ngawang. Dia juga seorang realis yang paham betul apa yang terjadi ketika ideologi sudah tidak laku dan politik cuma jadi ajang adu kekuatan dan uang. Beliau menggambarkan apa yang disebut pemerintahan paksaan. Fokusnya bukan lagi pada justifikasi hukum, tapi pada analisis sosial dan ekonomi. Kenapa sih sebuah rejim bisa hancur dan digantikan lewat jalan kekerasan? Dan hebatnya, dia pragmatis banget. Dia bilang, negara yang lahir dari kekerasan pun bisa jadi sah loh. Gimana caranya? Ya, kalau pemerintahannya adil dan berhasil mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. Gak cuma itu, dia juga melihat adanya siklus dalam kehidupan sebuah negara. Menurutnya, negara itu seringkali lahir dari kekerasan, tumbuh dewasa dalam stabilitas, tapi akhirnya akan runtuh karena kelemahan internal dan korupsi. Analisisnya tajam sekali. Jadi, kalau kita jejerin 2 kitab ini, Al-Ahkam dan Tashil An-Nazar, siapakah sebenarnya sosok Al-Mawardi ini? Perbedaannya itu jauh banget, kayak langit dan bumi. Di satu sisi,
ada mitos tentang Al-Mawardi si ahli fikih yang penurut. Di sisi lain, ada realitas yang menunjukkan seorang analis sosial dan filsuf politik yang super kritis. Ini jadi pengingat penting buat kita. Jangan pernah menilai seorang pemikir hanya dari satu karyanya saja. Malah, artikel ini menyimpulkan bahwa gagasan-gagasan besar tentang ekonomi, kohesi sosial, dan siklus negara yang sering kita dengar dari Ibnu Khaldun, itu semua sebenarnya sudah dibahas tuntas oleh Al-Mawardi 300 tahun lebih dulu. Jadi, kesimpulannya sangat jelas. Kalau kita hanya membaca Al-Ahkam, kita hanya akan mendapatkan gambaran yang tidak utuh, bahkan bisa dibilang keliru tentang kedalaman pemikiran politik Al-Mawardi yang sesungguhnya. Penemuan kembali pemikiran Al-Mawardi ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang cukup provokatif. Berapa banyak lagi ya tokoh-tokoh besar dalam sejarah yang selama ini kita salah pahami hanya karena karya-karya kunci mereka masih tersembunyi dan terlupakan? Nah, pertanyaan itu layak kita renungkan bersama. Sekian pembahasan kali ini terkait teori negara Al-Mawardi. Jangan lupa share and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.